Pendengar Radio Nuansa Giri, masih ingat Kapolda Bali yang mengungkap kasus bom Bali? Masih ingat anggota DPD asal Bali dari Desa Petemon? Ya, Komisaris Jenderal Purnawirawan Made Mangkupastike akan menyapa pendengar untuk menyerap aspirasi masyarakat. Yuk simak acaranya pada Sabtu 17 Desember 2022 pada pukul 12.10 WITA. Acara ini juga live di Facebook Nuansa Giri Channel. Partisipasi Anda kami tunggu pada pesawat telepon di 081 90 9000 912 atau di 0362 331 9120. Hanya di Radio Nuansa Giri 91,2 FM. Di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar 91,2 Nuansa Giri FM. Selamat siang keluarga Nuansa Giri. Akhirnya bertemu lagi ya dengan Shanti. Kalau tadi kita udah request-requestan lagu, sekarang seperti yang sudah Santi katakan tadi, bahwa akan ada obrolan bersama narasumber. Tepatnya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Dan topik yang akan kita angkat kali ini adalah menyerap aspirasi masyarakat Buleleng. Jadi untuk kali ini tentunya aspirasi dari keluarga Nuansa Giri FM selaku masyarakat Buleleng pastinya akan dinantikan untuk sesi kali ini. Dan kali ini juga Santi nggak sendirian ya, karena di depan Shanti ini udah rame sebenarnya ya. Aduh, ini agak deg-degan nih. Ada senyum-senyum simpul dari narasumber kita kali ini. Ada Bapak Dr. Anus Made Mangkupastike MM selaku anggota Komite 4 DPD RI untuk Dapil Bali. Selamat siang Bapak. Selamat siang Santi yang cantik. Aduh, agak deg-degan ya. Selamat siang Om Swastiastu, Om para Swastiastu. pendengar setia Radio Nuansa Giri FM dimanapun berada. Selamat Oke. bertemu dengan saya. Oke, Made selamat bertemu. Mangkupastike. Iya, selamat bertemu dengan Bapak Made Mangkupastike melalui udara kali ini ya Pak ya. Iya. Aduh, ini bawaannya tenang banget kalau ngomong sama Pak Made Mangkupastike ya. Santi dibuat tenang juga. Kalau Santi namanya damai, ini aura dari Pak Made Mangkupastike juga damai ternyata ya. Iya. Terus damai itu indah. Damai itu indah, benar. Oke, Pak Made Mangkupastike, bagaimana kabarnya siang hari ini? Oke. Oke. Everything's okay. Everything is okay. Every day juga oke ya. Every day okay. Oke, dan untuk keluarga Nuansa Giri FM, kalau tadi kita sudah mendengarkan suara dari Pak Made Mangkupastike, Santi juga ingin mengingatkan bahwa nanti di sesi kedua Santi akan membuka telepon untuk keluarga Nuansa Giri FM yang ingin menyampaikan aspirasinya atau mungkin ingin bertanya-tanya kepada narasumber kita kali ini tentang apa sih yang dimaksud dengan aspirasi dari masyarakat Buleleng dan apa saja yang bisa diberikan untuk kemajuan Buleleng kita tercinta. Maka dari itu, keluarga Nuansa Giri FM nanti di sesi kedua boleh langsung hubungi kami di 0819090912 atau di 0362331910. Oke, kali ini Santi akan kembali ke Pak Made Mangkupastike. Kalau tadi kabarnya baik ya Pak ya? Iya. Iya, kita baik aja ya. Oke, untuk Pak Made Mangkupastike, kalau sebelumnya mungkin kita kenal ya menjadi orang nomor 1 di Bali. Dan kali ini sudah menjadi anggota Komite 4 DPD RI untuk Dapil Bali. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak untuk saat ini yang sudah menjadi bagian dari anggota Komite 4 ini, Pak? Ya, saya kira ini satu hal yang berbeda tentu saja dengan apa yang saya lakukan selama ini ya. Saya pernah jadi penegak hukum, kemudian sebagai eksekutif, sebagai gubernur. Nah, sekarang di legislatif, lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Bali, yang sekaligus juga adalah anggota MPR RI. Tentu saja berbeda ya, artinya kedudukannya berbeda, tentu saja tugas pokok, fungsi dan wewenangnya juga berbeda. Tapi semua saya kira
tidak ada masalah ya, oke semua, Oke. baik-baik semua. Sepanjang kita paham betul apa fungsi dan tugas Tugas. pokok kita. Ya. Oke, jadi itu dia ya perasaannya dari Pak Made Mangkupastike. Sebenarnya itu pasti adalah sebuah hal yang luar biasa, tapi tetap dijalani dengan tenang dan senang juga pastinya ya Dan Pak. biasa saja. Dan biasa. Oh iya, kalau kita hidup itu nggak boleh yang terlalu senang, nggak boleh yang terlalu sedih, Ya, harus biasa saja. Biasa saja, lakukan Oke. saja dengan apa yang menjadi tugas kita. Iya, betul. Oke, dan mungkin boleh diceritakan perjalanan karir dari Bapak yang dulunya ini sudah sempat menjadi Gubernur Bali juga dan sekarang memilih untuk menjadi bagian dari anggota DPD, anggota Komite 4 DPD RI untuk Iya. Dapil Bali. Ya, jadi mungkin orang banyak yang juga lupa ya. Hmm. Saya itu putra Buleleng asli. Putra Buleleng asli. Lahir di Desa Sanggalangit di Aha. Grogga ya tahun 1951. 1951. Jadi usia saya sekarang hampir 72 tahun. 72. Ya, Santi mungkin cucu saya. Saat di tahun itu belum dibentuk ya. Nah, itu masih di awang-awang saya kira ya. Jadi oleh karena itu saya dibesarkan di Sanggalangit, Mhm. di Grogga, ya kemudian SR saya di Grogga, SD namanya SR dulu ya, Oke. sampai di Bubunan di Seririt. Saya tamat tahun 63, kemudian transmigrasi ke Sumatera. Saya SMP saya di Sumatera, SMA Sumatera, masuk Akabri dari Palembang tahun 70, tamat 74, kemudian setelah itu dinas di Jakarta, dan kemudian saya sempat pernah menjadi Kapolda di NTT, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, kemudian bom Bali tahun 2002. Meletus saya ditugasi jadi ketua tim investigasi, kemudian habis itu sempat ke Mabes Polri sebentar, terus jadi gubernur Bali. Belum menjadi Kapolda Bali, terus menjadi kepala BNN ya, Badan Narkotika Nasional 2008 jadi gubernur Bali sampai 2019 masuk menjadi anggota DPD RI. Itu perjalanan karir saya sampai sekarang ya. Mudah-mudahan saya bisa jalani sampai tahun 2024 Astungkare. ya. Astungkare ya. Oke, jadi itu dia ya perjalanan karir dari sosok Bapak Made Mangkupastike yang ini ternyata udah dari lama banget. Itu kalau bapaknya Shanti itu tahun 1964 baru lahir. Ternyata dari Pak Made Mangkupastike itu sudah tamat SD kalau tidak salah. Ya, udah SMP saya. Udah SMP tahun itu. Oke, Pak Made Mangkupastike, kalau tadi sudah sempat juga kita dengar bersama tentang perjalanan karir dari Pak Made Mangkupastike. Nah, sekarang tadi sempat juga disinggung terkait Bapak yang sempat menjadi Gubernur Bali. Ini selama 2 periode ya, Pak ya. 10 tahun. 10 tahun. Oke, sebenarnya apa sih yang hal yang paling mencolok yang Bapak rasakan terkait tugas saat menjadi Gubernur Bali sampai yang sekarang menjadi anggota Komite 4 untuk DPD RI ini, Pak? Ya, saya karena saya besar di luar Bali ya, saya baru tahu Bali itu persisnya ya waktu jadi Kapolda ya, Oke. 2003. Jadi mulai saya tahu kok Bali itu kan terkenal ya, Pulau Dewata, Pulau Sorga, Tapi saya heran kok masih banyak yang miskin gitu. Oh, gitu. Iya. Ya di Sorga kan nggak ada orang miskin mestinya ya itu. Jadi kok banyak masih. Ya kalau lihat di Kute, di Ubud, di Nusa Dua memang gemerincing dolar itu begitu keras. Begitu tinggi ya. Coba pergi ke Beleleng, ke pelosok-pelosok di Karangasem, di Bangli, di mana di Nusa Penida, ternyata rakyat kita masih jauh dari sejahtera. Banyak sekali orang miskin yang menurut saya ini tidak layak dibiarkan, tidak boleh dibiarkan. Jadi harus ada action untuk affirmative action namanya, keberpihakan untuk mengangkat mereka dari kemiskinan itu. Sehingga dalam begitu saya terpilih menjadi Gubernur Bali, fokus saya adalah pengentasan kemiskinan. Oke. Dan kemiskinan itu berakibat panjang ya, karena miskin dia bodoh, karena tidak bisa sekolah anaknya.
nggak mampu, nggak punya uang. Karena bodoh biasanya terus juga sakit karena sanitasinya nggak bagus, tidak ngerti kesehatan, makan juga asal makan, sehingga bersiklus itu seperti itu. Jadi lingkaran setan. Bodoh, miskin berarti bodoh, kemudian bisa sakit karena biaya kesehatan mahal, bisa makin miskin lagi, makin bodoh lagi, dan seterusnya. Jadi harus ada satu langkah. Siapa? Hanya pemerintah yang bisa, karena pemerintah punya duit, punya kewenangan, punya orang untuk memutus rantai itu. Nah, itu fokus saya selama 10 tahun. Ya, sehingga ya mudah-mudahan lah angka kemiskinan menjadi turun, pengangguran berkurang, angka kebodohan juga berkurang, anak-anak sekolah bisa sekolah dan sebagainya. Walaupun belum tuntas, 10 tahun belum tuntas, masih ada. Ya, yang namanya untuk kebijakan atau mungkin ketentuan pasti kita tidak bisa yang melakukannya atau menerima hal baik 100% ya Pak ya. Pasti keinginan atau usaha kita pasti sudah kita usahakan semaksimal mungkin. Namun kembali lagi bukan hanya kita yang bergerak, tapi masyarakat juga harus mendukung kegiatan kita ya, seperti itu ya Pak ya. Oke, dan kalau tadi itu kita sudah mendengar bagaimana itu kondisi Bali selama Bapak menjabat sebagai Gubernur Bali. Nah, untuk kali ini kita sudah sempat melewati masa pandemi dan sekarang sudah kembali lagi seperti sebelumnya. Mulai bangkit kembali. Belum seperti semula. Iya, betul, belum seperti semula, namun perlahan kita sudah mulai berusaha untuk bangkit kembali. Nah, menurut Bapak sendiri, melihat kondisi Bali khususnya Buleleng saat ini, bagaimana pandangan Bapak terkait kita yang ada di Buleleng ini, Pak? Saya kira usaha-usaha untuk menjadi lebih baik itu tetap ada oleh pemerintah, oleh masyarakat. Tetapi saya kira masih bisa ditingkatkan lagi ke depan. Tentu saja ini dengan melalui pola pembangunan, perencanaan yang benar, yang tahu persis potensi kita seperti apa, terus di mana yang bisa dikembangkan, hal-hal apa yang harus kita lakukan. Itu saja harus disusun satu program yang integrated ya, yang terpadu, supaya sumber daya yang ada itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan Buleleng. Oke, itu dia ya. Nah, berbicara terkait program-program, untuk saat ini selama menjadi anggota Komite 4 DPD RI ini, apa saja program-program yang sudah Bapak susun ini terkait untuk kemajuan Bali atau mungkin khususnya di Buleleng ini, Pak? Jadi begini ya, orang harus mengerti DPD itu apa. DPD itu berbeda dengan DPR. DPD itu adalah representasi daerah di pusat. Dia membawa aspirasi daerah di pusat. Karena supaya ada harmonisasi antara program pusat dengan program di daerah. Seringkali pemerintah misalnya membuat kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang belum tentu cocok dengan semua daerah. Belum tentu cocok, bisa menimbulkan juga goncangan-goncangan atau merugikan daerah-daerah tertentu. Nah, fungsi anggota DPD adalah mengidentifikasi itu dan kemudian mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat, baik dengan eksekutif maupun dengan legislatif yang ada dengan DPR. Jadi tugasnya adalah seperti itu. Jadi jangan harap misalnya DPD itu bisa mengeksekusi sesuatu, udah bisa. Jadi salah saya kira persepsi kalau DPD punya program misalnya bedah rumah gitu ya, salah. Dari mana duitnya? Tidak bisa seperti itu. Jadi jangan orang membayangkan DPD itu seperti eksekutif, tidak bisa. DPD itu sama 4 orang tiap provinsi seluruh Indonesia. Tugasnya itu. Nah, begitu juga kalau daerah membuat suatu peraturan daerah, peraturan kepala daerah, itu juga harus harmoni dengan peraturan-peraturan dari pusat. Begitu juga dari pusat.
banyak hal-hal, misalnya contohnya ini yang sekarang lagi ramai, misalnya masalah undang-undang KUHP. Kan ramai nih. Iya, sedang ramai sekali saat Apakah ini. semua daerah bisa menerima? Itu belum tentu. Dulu ada undang-undang anti pornografi misalnya. Itu kacau Bali itu. Iya, apalagi dengan tamu yang dari luar juga ya Pak ya? Misalnya orang menari itu tari pendek yang terbuka di atas itu kan tidak boleh itu. Dianggap porno. Kan tidak boleh. Belum lagi di Ubud di mana orang jual lukisan, orang-orang telanjang, orang apa. Kan tidak boleh. Kalau gitu orang di pantai pakai bikini juga nggak boleh, Iya. karena dianggap porno. Itu dalam undang-undang pornografi itu termasuk. Nah, tapi kita kan tidak bisa. Nah, oleh karena itu saya sebagai gubernur waktu itu menyatakan bahwa kita tidak bisa melaksanakan undang-undang itu. Karena sekarang juga ada undang-undang tentang produk halal misalnya. Bagaimana di Bali babi guling di mana-mana, ya kan? Tidak bisa. Misalnya seperti itu. Jadi peraturan-peraturan ini, undang-undang ini ada yang cocok untuk suatu daerah, ada yang tidak. Jadi tugas DPD antara lain itu. Begitu juga ada anggaran-anggaran yang sifatnya misalnya transfer pusat ke daerah, kayak dana desa, KUR, segala macam itu. Nah, itu juga harus diawasi. Apa sudah tepat kita dapatnya sekian? Iya kan? Iya. Kenapa kita dapatnya cuma segini? Kenapa tidak lebih dari itu? Bisa aja seperti itu. Nah, itulah salah satu tugas dari anggota DPD untuk mengkomunikasikannya sepusat untuk diperjuangkan. Gitu. Jadi bukan bicara mikro gitu, tapi bicaranya soal kebijakan-kebijakan. Nah, komite 4, jadi di DPD itu ada 4 komite. Komite 1 bidangnya hukum, politik. Komite 2 bidangnya perekonomian, komite 3 bidangnya adat istiadat, pendidikan, kesehatan. Komite 4 urusannya anggaran. Oke, anggaran. Masalah anggaran. Jadi ini sekarang saya tugasnya misalnya untuk mengecek apakah APBN itu sudah diterima dengan baik atau tidak oleh daerah. Terus ada gunanya apa tidak? Pemanfaatnya bagaimana? Seperti itu contohnya gitu ya. Jadi itu bidangnya nanti ada kaitannya dengan perbankan, asuransi, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan seterusnya begitu-begitu. Jadi itulah tugas Komite 4 untuk menyerap aspirasi di bidang itu untuk dikomunikasikan antara lain. Tapi bukan berarti cuma itu. Yang lain juga boleh-boleh saja gitu. Namanya juga aspirasi kan macam-macam. Iya, betul. Tidak semuanya begitu ya. Tapi jangan harap terus aspirasi itu cespleng gitu. Ya, langsung jadi gitu. Banyak orang berpikir begitu. Jadi ya itu tidak lagi. Dan saya juga melalui radio ini juga saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak maju lagi. Oke. Ini udah langsung membicarakan rencana ke depan ya. Oh iya, 2024 saya nggak maju lagi. Biarlah yang kalian-kalian yang muda-muda. Kalian yang muda, ya, oke. generasi. Iya, nah sebelum kita membicarakan tentang rencana dari Pak Made Mangkupastika ke depan, ini udah dikasih kata kunci ya, katanya nggak mau maju lagi untuk tahun berikutnya, memberikan kesempatan bagi yang muda-muda. Oke, dan yang namanya aspirasi memang benar yang sudah dikatakan tadi, ya nggak bisa langsung plek ketiplek baru dapat langsung dituntaskan atau dijalankan, tidak Nggak bisa. Kalau dulu jadi gubernur bisa kadang-kadang. Kadang-kadang. Aspirasi minta pada rumah langsung bisa Langsung, dapat oke. gitu. Karena saya pegang duit. Oke, kalau yang sekarang ini masih perlu ada proses juga ya Pak ya. Gak bisa, memang keluarga Nuansa Giri, jangan sampai nanti kalian di luar sana, aduh saya udah ngasih aspirasi saya nih saat ini, kenapa nggak langsung dijalankan gitu. Sabar ya dulu ya, Itu sabar. jalurnya beda itu. Oke, nah berbicara terkait aspirasi juga Pak. Nah, selain melalui radio, biasanya melalui media apa lagi Bapak untuk bisa menerima aspirasi dari masyarakat-masyarakat di Bali atau mungkin khususnya Buleleng ini Pak? Sekarang kan ada media sosial. Media sosial. Ya, tentu saja saya punya WA. Teman-teman di tim saya ini kan setiap anggota DPD itu punya 5 staf. 5 staf. 3 staf ahli, ya,
Saya punya 3, Pak Ngastawe namanya, Ketua Ngastawe, urusannya bidang hukum yang begitu. Kemudian Pak Baskara, Nyaman Baskara bidangnya pertanian. Ini cocok nih dengan agrobisnis nih. Iya, radio ini ya Pak ya. Terus yang ketiga Pak Nyoman Wiratmaja, sama dengan bos kalian di sini namanya Pak Wiratmaja, itu bagiannya politik, sosial yang begitu. Terus ada 2 tenaga administrasi. Oke, jadi sudah ada tugasnya masing-masing dan Ya, selain dari radio. jadi mereka juga kan punya media-media komunikasi. Di samping itu saya terus berkunjung ke berbagai tempat. Tadi saya pergi ke TPST di Bondalem. Di Bondalem. Ya. Oke, menyempatkan juga pagi tadi ya Pak Tadi ya. pagi sebelum ke sini. Oke. Kemarin saya ke Nusa Penida. Wah. Ke Sebelumnya Nusa lagi saya ke Besaki melihat itu pembangunan Besaki. Besakinya Tuh. sekarang. Sebelumnya lagi saya kemana-mana. Kemana-mana ya, langsung ya terjun ke lapangan. Ya, karena biar tahu persisnya seperti apa gitu. Oke, jadi itu dia ya keluarga Nuansa Giri. Bagi kalian yang sekarang sedang mendengarkan Radio Nuansa Giri FM dan mendengarkan Obras kali ini, jangan sampai kalian ketinggalan untuk menyampaikan aspirasi kalian. Kapan lagi ya bisa langsung berbicara dengan Pak Made Mangkupastike, langsung didengarkan aspirasi kalian yang baik pasti akan diterima dulu, ditampung dulu. Jika nantinya juga akan berdampak baik untuk Bali atau mungkin khususnya Buleleng, pasti akan dijalankan, namun perlu proses. Sabar-sabar dulu ya keluarga Nuansa Giri. Kalau sederhana misalnya minta aspirasinya, minta traktir makan siang itu saya bisa itu langsung. Kalau nanti Santi minta langsung traktir makan boleh, siang, boleh. Oke, nih keluarga Nuansa Giri jadi saksi ya, saksi yang mendengarkan ya. Boleh. Oke, nah kalau tadi kita sudah sempat berbincang-bincang dengan Pak Made Mangkupastike, kali ini sudah pukul 12:31. Jadi agar nanti tidak terasa ya Pak ya. Oke, agar nanti kita bisa mendengarkan lebih banyak lagi aspirasi dari masyarakat Buleleng. Kali ini Santi akan jeda dulu untuk mendengarkan iklan yang satu ini. Jadi keluarga Nuansa Giri jangan kemana-mana dulu. Di sesi kedua nanti Santi akan buka layanan telepon di 081 909 912 atau di 0362 331 9120. Dan kali ini kita dengarkan dulu beberapa iklan yang akan lewat berikut ini. Radio Nuansa Giri.